Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmasari Situmeang dari HI FISIP Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Saya pengampu mata kuliah Indonesia dalam Ekonomi Politik Internasional. Pertemuan kali ini akan membahas tentang perkembangan ekonomi negara Pasifik Selatan dan implikasinya bagi Indonesia. Selanjutnya, subtema yang akan kita bahas adalah implikasi kerjasama Indonesia-Australia dalam Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IACPA dan dampaknya bagi kepentingan Indonesia. Yang pertama akan kita bahas adalah sejarah Australia. Australia lama merupakan daerah yang berbeda dengan Australia sekarang, yang mana penduduk asli dari Australia sendiri merupakan masyarakat aborigin. Secara general, Australia merupakan wilayah yang dieksplorasi oleh Kerajaan Britania Raya awalnya pada sekitar tahun 1600-an. Ekspansi dan kolonialisasi dari Australia sendiri dimulai pada awal abad ke-19 dan mulai mengakuisisi Australia sepenuhnya pada tahun 1827. Hingga pada tahun 1901 Australia sendiri menyatakan independensi kepemerintahan pada pemerintah Britania sebagai daerah dominion dari Kekaisaran Britania. Ekonomi Australia. Jika dilihat dari histori negara Australia sebagai negara bekas koloni Britain, pemerintahan dan perekonomian Australia sendiri termasuk yang paling maju di kawasan Pasifik Selatan sendiri. Hingga mata uang negara tersebut juga digunakan oleh negara-negara tetangganya seperti Kepulauan Christmas, Pulau Cocos, Pulau Norfolk, Kiribati, Nauru, hingga Tuvalu. Hubungan Australia dengan Indonesia secara general. Secara politik, hubungan Indonesia dengan Australia bisa dinilai sebagai kurang baik, yang mana Australia kerap campur tangan dan mendukung pihak lain dalam konfrontasi tersebut, seperti pada saat konfrontasi dengan Malaysia, maupun pada saat pemisahan Timor Leste pada tahun 1999, hingga yang terakhir, Australia mendukung pada pergerakan OPM. Selanjutnya kita akan membahas IACPA. IACPA atau Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement merupakan perjanjian bilateral antara Australia dan Indonesia yang ditandatangani pada bulan Maret 2019, diratifikasi Australia bulan November 2019, dan diratifikasi Indonesia pada bulan Februari 2020. Perjanjian IACPA ini merupakan suatu kesempatan untuk menciptakan langkah perubahan dalam hubungan Indonesia dan Australia, karena kedua negara akan memasuki suatu tahapan kerjasama dan hubungan baik yang belum ada sebelumnya. Perjanjian IACPA ini juga mengarah terhadap perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement. Maksud kehadiran IACPA ini untuk memperkuat dan memperluas ruang perdagangan, investasi, dan kerjasama ekonomi antara Australia dan Indonesia. Perjanjian Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia ini memiliki tujuan 3 rangkaian kegiatan, yaitu perdagangan, penanaman modal atau investasi, kerjasama yang memiliki kemampuan pembangunan atau capacity building, sektor yang telah disetujui pada pra-perundingan yang lalu, yaitu sektor agraria, pertambangan, jasa, serta perekonomian hijau. Dalam setiap perjanjian kerjasama, kedua negara tersebut terikat kontrak untuk saling bekerja sama dengan baik dan tidak ikut campur dalam urusan rumah tangga negara yang bekerja sama dengannya.
Contohnya, Kerjasama Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia atau IA-CEPA ada rangkaian kerjasama yang harus dijalankan oleh kedua negara tersebut. Isi perjanjian IA-CEPA. Yang pertama, semua produk yang diekspor Indonesia ke Australia akan bebas bea masuk, dan hampir semua produk yang diimpor Indonesia dari Australia akan dibebaskan bea masuk. Kedua, perusahaan-perusahaan Australia diperbolehkan untuk memegang mayoritas saham perusahaan-perusahaan Indonesia yang bergerak di sektor telekomunikasi, transportasi, kesehatan, dan energi. Yang ketiga, jumlah visa liburan dan kerja atau working holiday visa yang akan dikeluarkan Australia untuk WNI akan ditingkatkan dari 1.000 ke 4.100 per tahun dan 5.000 pada tahun 2026. Yang keempat, universitas-universitas Australia juga akan diperbolehkan untuk membuka kampus cabang di Indonesia. Proses pelaksanaan IA-CEPA. Pada tanggal 5 Juli 2020 merupakan hari yang bersejarah bagi hubungan bilateral Indonesia dan Australia karena perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Australia atau Indonesia-Australia Comprehensive Economy Partnership Agreement resmi berlaku. Dengan berlakunya IA-CEPA ini diterbitkan 3 peraturan pelaksana, yaitu 1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 63 Tahun 2020 tentang ketentuan asal barang Indonesia dan ketentuan penerbitan dokumen keterangan asal untuk barang asal Indonesia dalam kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia Australia. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 PMK 10 2020 tentang penetapan tarif bea masuk dalam rangka persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Australia. Yang ketiga, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 PMK 04 2020 tentang tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Australia. Keuntungan IA-CEPA bagi Indonesia. Memberikan kemudahan akses pasar bagi para pengusaha Indonesia di Australia dengan komitmen pembebasan tarif bea masuknya menjadi 0% untuk seluruh pos tarif komoditi. Pengurangan hambatan non-tarif, fasilitasi perdagangan, serta berbagai kemudahan untuk mengakses pasar jasa dan investasi di berbagai sektor. Memperbaiki akses layanan pasar. Dalam bidang investasi, kedua negara dapat aktif saling bertukar informasi mengenai potensi-potensi investasi di berbagai bidang dan industri. Program pertukaran tenaga kerja dan antar perusahaan Indonesia-Australia melalui Kamar Dagang dan Industri atau KADIN atau Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo. Berikutnya adalah kerjasama ekonomi yang terukur dan berkelanjutan atau jangka panjang yang di berbagai sektor, contohnya pada sektor pangan. Studi kasus adalah impor daging sapi dalam IA-CEPA. Sejak tahun 1995, Indonesia adalah negara yang paling penting bagi Australia karena merupakan negara pengimpor sapi dan menjadi negara tujuan hidup Australia. Kerjasama ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka untuk mempertahankan penyediaan daging sapi yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan diakibatkan kurangnya pasokan daging nasional. Keuntungan IA-CEPA bagi Australia adalah ekspor sapi pejantan ke Indonesia dibebaskan dari bea masuk.
Sebelumnya dikenakan tarif 5% dengan volume 575.000 ekor pada tahun pertama. Nah, sebagai kesimpulan, sebagai negara yang memiliki kedekatan geografis, Indonesia dan Australia sama-sama menyadari pentingnya kerjasama bilateral kedua negara. Hubungan perdagangan kedua negara merupakan hal yang penting bagi kedua negara sehingga kedua negara berupaya untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang perdagangan. Adanya perjanjian IACPA atau Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement bisa menguntungkan kedua belah pihak, baik dari Indonesia maupun dari Australia. Indonesia bisa mendapatkan akses barang dan jasa yang memadai serta pembangunan SDM yang meningkat, sedangkan Australia mendapatkan keuntungan berupa meningkatnya keuntungan dari ekspor serta bidang perindustrian mereka keluar Australia, dalam hal ini Indonesia. Demikian materi kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih.